Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema akhlak terhadap negara dengan judul penerapan akhlak dalam kehidupan bernegara. Sebelum kami memulai presentasinya, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kiki Harifuddin Rafli. Perkenalkan, nama saya Yunisa Fadila. Perkenalkan, nama saya Putri Lini Fabrina Harahap. Perkenalkan, nama saya Nimas Astuning Tias. Perkenalkan, nama saya Kevin Raditya Araniri. Perkenalkan, nama saya Jidan Mustafa. Saya Kesan Nugroho Rahmat. Perkenalkan, saya Salsabila Zain. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai pengertian akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq, yang berarti tingkah laku, perangi, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Secara umum, akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, negara adalah suatu kehidupan berkelompok. Manusia yang mendirikannya bukan atas dasar perjanjian bermasyarakat atau kontrak sosial, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai kafilah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagaimana amanahnya. Jadi, yang dimaksud dengan akhlak terhadap negara adalah tingkah laku atau perbuatan manusia dalam suatu kehidupan berkelompok yang disebut negara sebagai kafilah Allah di bumi untuk mengemban kekuasaan sebagaimana amanahnya. Tafsir mengenai akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tafsiran dari ayat tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik dalam berakhlak yang baik. Akhlak yang baik tidak cukup apabila dipelajari hanya dengan membaca. Dalam memperbaiki dan menyempurnakan akhlak, dibutuhkan seorang yang dapat diteladani dan menjadi motivasi yang lain, sehingga kita terdorong atau termotivasi untuk berbuat baik. Dalil mengenai akhlak. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Taqillaha haitsumma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqina sabihun lukin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan sertailah kejelekan dengan suatu kebaikan. Niscaya akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Kesimpulan dari dalil di atas yaitu pentingnya bertakwa kepada Allah di mana kita berada, berkarya dalam kebaikan, serta apabila melakukan keburukan, maka segera bangkit untuk melakukan kebaikan untuk menghapus keburukan. Dalil nakli mengenai negara. Pada surah Al-Qasas ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana wa radduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Yang artinya, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Tafsir, cinta tanah air merupakan salah satu sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, maka akan rusak negeri yang jelek gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Perasaan bangga akan pentingnya tanah air merupakan benih yang akan membuat seorang warga negara rela berkorban serta menjaga untuk kemajuan bangsa. Dalil akli tentang akhlak. Berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian akhlak. Yang pertama, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum al-Din mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua,
Ibrahim Anas mengatakan akhlak ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dapat ditafsirkan dengan baik dan buruknya. Yang ketiga, Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya apabila kebiasaan memberi sesuatu yang baik, maka disebut akhlakul karimah. Dan bila perbuatan itu tidak baik, disebut akhlakul mazmumah. Dalil akli tentang negara. Dalam pandangan Islam, negara adalah suatu kehidupan berkelompok. Manusia yang mendirikan bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat atau kontrak sosial, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai kafilah Allah Subhanahu wa taala di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanahnya. Oleh karena itu, manusia dalam menjalani hidup ini harus sesuai dengan perintah-perintahnya dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Azhari 1992. Contoh perilaku akhlak kepada negara. 1. Tidak menyebarkan ujaran kebencian. Al-Quran sendiri sebagai pedoman umat Islam telah menyampaikan pelajaran yang sangat berharga tentang bahaya menyebarkan kebencian. Contohnya, yaitu kisah Raja Fir'aun yang hancur karena selalu melancarkan ujaran kebencian kepada Nabi Musa. Selain itu, Al-Quran juga selalu mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mudah membenci orang lain. Hal ini tertuang dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. 2. Melaksanakan fungsi ketertiban umum. Melaksanakan ketertiban umum berarti menjaga berbagai kemungkinan yang menyebabkan terjadinya kekacauan di masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat luas. Contohnya, mabuk-mabukan, perkelahian, tawuran, keonaran, pengacauan, fitnah, huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya. Dalam hal ini, kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum tersebut dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang dibenarkan dalam hukum sebagai tanggung jawab kita. 3. Menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan seperti dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Keempat, musyawarah. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakal kepada Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Lapangan atau objek musyawarah adalah segala problema kehidupan manusia. Musyawarah tidak hanya dianjurkan kepada umat Islam, bahkan secara tegas Rasulullah memerintahkan dan mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam banyak hal. Allah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak orang lain. Khusus dalam agama Islam, tidak bisa dibenarkan seseorang memaksakan kehendaknya terutama untuk mengajak orang lain beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256.
Berikutnya contoh perilaku yang dilarang. Pertama, mengambil hak orang lain. Islam melarang memakan atau menahan hak orang lain tanpa ridhonya. Menahan hak orang lain atau penunaian kewajiban bagi yang mampu termasuk kejahatan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2400 dan Muslim nomor 1564, dan akan mendapatkan balasan orang zalim dalam Islam. Yang kedua, memaksakan kehendak orang lain atas kebebasan beragama. Dalam agama Islam, tidak bisa dibenarkan seseorang memaksakan kehendaknya, terutama untuk mengajak orang lain beragama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Urusan keyakinan dan keimanan adalah urusan dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56. Kita hanya berkewajiban menyampaikan kebenaran dan isi ajaran agama itu. Urusan diterima atau ditolaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberontak karena tidak puas dengan hasil musyawarah. Pemberontakan merupakan hal yang tidak baik dalam musyawarah. Perilaku ini merupakan salah satu bentuk egoisme. Dalam sudut pandang Islam, peserta musyawarah harus memiliki niatan yang ikhlas karena Allah dalam bermusyawarah. Karena adanya musyawarah untuk kemaslahatan dan bersama, bukan individu. Oleh karena itu, musyawarah harus menerima hasil yang disepakati. Yang keempat, memperlakukan hak orang lain secara semena-mena. Berlaku semenang-menang dan secara semena-mena kepada orang lain sama artinya mengingkari pengakuan terhadap martabat manusia dengan segala hak asasinya yang harus dihormati. Kedua tindakan tadi tak ubahnya pengingkaran terhadap eksistensi sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Padahal Pancasila merupakan kesepakatan bangsa yang dijadikan pedoman hidup secara sehari-hari. Pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kita masih merasa dan sadar diri sebagai warga negara Indonesia, tentunya memiliki kewajiban menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, di antaranya mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Mengingat perilaku tidak semena-mena menyangkut karakter seseorang, maka perlu diedukasi sejak dini mulai dari anak-anak di lingkungan terkecil keluarga hingga terbentuk dan tumbuh berkembang pada lingkungan yang lebih luas lagi. Yang terakhir, nomor 5, menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan rakyat. Menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Wewenang yang diberikan sebagai saran untuk melaksanakan tugas dibanding sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu, dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Pembentukan disiplin, etika, dan moral di tingkat pejabat mengambil keputusan sangat diperlukan untuk menangkal kebijakan yang diambil penuh dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok. Berikutnya adalah saran dan pesan mengenai akhlak terhadap negara. Yang pertama adalah menanamkan motivasi untuk selalu berbuat baik kepada orang lain.
Yang kedua, menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Yang ketiga, memperbaiki akhlak dengan memperbanyak ibadah. Yang keempat, membenarkan akidah dan memperkokoh iman. Yang kelima, saling mengingatkan terhadap sesama akan pentingnya menanamkan akhlak mulia di dalam jati diri kepada generasi penerus bangsa. Kesimpulan mengenai akhlak terhadap negara. Dalam ajaran agama Islam menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar terwujudnya kehidupan yang damai, tentram, dan sentosa. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan pengertian akhlak bernegara untuk membuat kita terhindar dari kebatilan yang nantinya akan menggoyahkan iman kita dalam beragama, khususnya akhlak bernegara, mencakup kegiatan musyawarah dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Akhlak bernegara perlu ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama generasi penerus bangsa, agar terciptanya insan ulil albab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.